Dusun Gunung Sarenlor menjadi salah satu bagian dari bumi pertiwi yang menyimpan berbagai hal yang menakjubkan. Pedesaan asri yang menjadi tumpuan hidup damai, saling berdampingan 1055 jiwa warganya, bersinergi, berkontribusi, berkolaborasi, gotong royong, dan etos kerja, harmoni alam, budaya, dan religi telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang berkesinambungan. Nama saya Suwardi, umur 60 tahun, menjabat dukuh dari Juli 1989. Gunung Sarenlor terletak di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul. Untuk jumlah penduduk di Gunung Sarenlor ini ada 1055 jiwa, 325 kakang, dan terdiri dari 6 RT. Terus untuk kegiatan dusun itu ada LPMK, PKK, lalu Dasawisma, ada Posyandu, ada PAUD, ada Karang Taruna, dan KWT, dan kegiatan lain dari kepemudaan. Untuk kerukunan warga, alhamdulillah di Gunung Sarenlor ini cukup bagus, dan untuk gotong royong juga masih bagus. Untuk luas wilayah dusun Gunung Sarenlor ini ada 5,7 hektar, semuanya pekarangan untuk pemukiman. Nama saya Asrofi, umur saya 54 tahun. Saya diamanai sebagai Ketua LPMK Padukuhan Gunung Sarenlor sudah 3 tahun ini. Dan untuk pekerjaan masyarakat yang ada di Gunung Sarenlor, yang jelas bukan pertanian, sektor pertanian, karena memang Gunung Sarenlor terletak di wilayah Kelurahan Karangkopek, tidak ada sawahnya, jadi rata-rata mereka bekerja sebagai buruh di bangunan, kemudian ada yang berdagang, kemudian industri rumahan, kemudian potensi UMKM di Gunung Sarenlor itu sudah lama sekali, itu banyak mereka industri tahu. Sejak saya kecil mereka bekerja sebagai industri tahu. Ada dulu pernah minyak botok ya, minyak kelapa, namun sekarang sudah jarang yang produksi itu, kalah dengan pabrikan. Tahu ini bertahan sudah lama sekali, beberapa generasi mereka industri tahu. Kemudian ada bakpia, ada wingko, industri makanan-makanan kecil, itu sebagai mata pencarian. Ada susu kedelai juga, kemudian ada tempe, kemudian ada makanan-makanan ringan, ceriping, dan sebagainya. Nama saya adalah Haji Muhammad Farid yang telah berumur 82 tahun. Keagamaan di Indonesia cukup bagus sebagai pembinaan umat di Gunung Saren. Yang pertama adalah Masjid Jabal Nur, yang kedua Pondok Pesantren, yang ketiga adalah TPA, dan yang ketiga adalah pendopo dakwah. Fasilitas yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk pembinaan umat di Gunung Saren, baik itu orang tua ataupun
pemuda dan juga ibu-ibu serta anak-anak dalam rangka mengucapkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada beberapa pengajian. Yang pertama pengajian Jumat yang sudah lama sejak tahun 50-an itu, dan juga pengajian ibu-ibu malam Rebu yang juga lama sejak tahun 50-an. Terus juga pengajian Kamis, setiap Kamis siang itu yang berjalan tiap hari Kamis. Lalu pengajian untuk ibu-ibu yang lain termasuk hari Senin, Selasa, terus Rabu siang, terus pengajian Ahad untuk para ibu-ibu PKK rutin berjalan tiap hari Ahad, dan termasuk juga pengajian anak-anak itu yang terkoordinir di TPA. Lalu angkatan mudanya juga berjalan, berkegiatan cukup lumayan, mudah dikoordinasi dan semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Kondisi Quran beragama cukup bagus dan kondusif, tidak ada masalah, berjalan lancar, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling memberikan istilahnya ya wawasan. Jadi cukup terjamin, terjaga untuk di Gunung Saren, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suhartono. Umur kelahiran 57 ya, jadi sudah 60-an 7 tahun. Saya dipercaya atau diberi amanah sebagai ketua takmir Masjid Jabal Nur sampai periode ini 2024, membawai 2 mushola yang tanah wakafnya sudah tanah wakaf ke Badan Hukum Muhammadiyah, mushola Darussalam dan mushola Al-Hikmah. Kalau Masjid Jabal Nur itu masih istilahnya tanah Sultan Ground. Nah, kegiatan keagamaan di Jamaah Saren itu meliputi pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ada remaja, TPA, PAUD. Dari kegiatan agama itu yang sudah lama berjalan itu pengajian malam Jumat untuk bapak-bapak. Alhamdulillah ini sampai hari ini banyak di pengunjungnya juga bapak-bapak muda. Kemudian pengajian untuk ibu-ibu itu malam Rabu ya, Kamis sore, kemudian Ahad sore untuk ibu-ibu PKK. Masih ada lagi pengajian gabungan itu. Kemudian untuk pengajian anak-anak muda itu masih dan meskipun dengan kegiatan arisan atau apa, untuk anak muda malam Ahad ya, bisa itu. Kemudian untuk adik-adik TPA itu sudah disediakan tempat gedung, insya Allah ini sudah akan proses wakaf. Kemudian yang kegiatan lain di Jabal Nur itu untuk 2 hari raya, itu hari Idul Fitri, dan untuk Syawalan juga ada. Kemudian kegiatan untuk hari Idul Adha itu kita mengadakan korban. Yang takmir itu sudah istilahnya beberapa tahun menangani, kemudian kita inisiasi membuat panitia sendiri. Di takmir itu kita mempercayakan kepada panitia. Alhamdulillah Sohibul Korban itu selalu meningkat. Ini sudah 2 tahun ini kita bisa membeli sapi 9. Kemarin juga sudah terlaksana dengan baik. Semakin lama itu kelihatan malah semakin didukung anak-anak muda dan warga, selalu ya, sukses. Alhamdulillah. Pokoknya sampai hari ini kas masjid itu alhamdulillah
ada dan kita manfaatkan. Nama saya Suharyono. Background saya adalah bahasa Jawa dan seni, sekaligus dipercaya oleh masyarakat sebagai ketua jaga warga untuk bersama-sama dengan Hansip dan lainnya menjaga keamanan dan ketertiban warga Gunung Saren Lor. Pedukuhan Gunung Saren Lor ini sebenarnya sudah lama ada. Menurut cerita para orang tua dulu, Gunung Saren Lor ini yang pertama kali bebodro atau menempati tempat ini adalah namanya Kiai dan Nyai Gunung Sari. Menurut penuturan para sesepuh dulu itu orang berasal dari Majapahit bersama-sama dengan Ki Suratman dari Tegalayang yang menempatkan diri Tegalayang. Kemudian setelah beliau berdua meninggal, Kiai Gunung Sari dan Nyai Gunung Sari ini, tempat ini lalu disebut Gunung Saren. Yang awalnya satu, kemudian sekarang menjadi dua, Gunung Saren Lor dan Gunung Saren Kidul. Berbagai kesenian yang ada di Gunung Saren Lor itu antara lain adalah wayang, seni wayang kulit, kemudian ketoprak, ada reok, ada tari yang kita punya sanggar tari Ganes-Genes. Itu kemudian ada juga kerawitan yang juga berkembang di anak-anak muda kita. Nah, kebudayaan di Gunung Saren itu terutama masalah gotong royong itu amat bagus. Bahkan sampai di orang di kampung lain bisa iri melihat kondisivitas tentang kerukunan dan kegotong royongan kampung kita di Gunung Saren Lor itu. Berbagai elemen masyarakat bersatu padu untuk dalam kegiatan apapun selalu guyup rukun. Kondisi keamanan di Gunung Saren relatif baik, ya. Kita mempunyai anggota jaga warga kurang lebih 25 orang yang bekerja sama dengan Hansip, selalu berjaga-jaga dalam setiap kondisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Gunung Saren Lor. Kemudian partisipasi masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan relatif bagus melalui berbagai kegiatan ronda dan berbagai kegiatan melek bengi ya untuk menjaga keamanan kampung Gunung Saren Lor ini. Saya Sagiem sebagai Ketua PKK di Dusun Gunung Saren Lor. Adapun untuk kegiatan PKK di Dusun Gunung Saren Lor diantaranya satu yaitu arisan PKK ibu-ibu Dusun Gunung Saren Lor yang diadakan tiap 1 minggu sekali. Itu juga ada pengajiannya dan nanti diisi materi-materi yang disampaikan sama ya ibu-ibu anggota PKK nanti yang berkompeten. Yang nomor 2 adalah arisan Dasawisma ibu-ibu yang terdiri dari 10 Dasawisma yang diadakan tiap 1 minggu sekali. Terus yang ketiga itu ada arisan ibu-ibu pengurus khusus dari perwakilan dari Dasawisma itu yang nanti membahas permasalahan yang ada di Dusun Gunung Saren Lor. Untuk yang keempat itu ada kelompok tani wanita, itu juga diadakan di Gunung Saren Lor yang dilaksanakan tiap 1 minggu sekali kerja bakti bersama menanam dan hasilnya juga sudah bisa dinikmati sama ibu-ibu warga PKK Gunung Saren Lor. Posyandu juga ada 2 posyandu lansia sama balita yang diadakan juga tiap bulan sekali. Mungkin itu yang kegiatan dari ibu-ibu PKK dari Gunung Saren Lor. Nama saya Sartono. Background saya dulu di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Saya di Dusun Gunung Saren ini alhamdulillah dipercaya masyarakat untuk menjadi ketua PAUD Kuncup Mekar. Untuk keadaan pendidikan di Gunung Saren Lor ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah SWT
kebetulan dari kelembagaan itu dari tingkat rendah, PAUD ada, gedungnya baru, kemudian ada SD Negeri Gunung Saren. Ini luar biasa, muridnya sangat banyak, dan SD ini betul-betul SD yang sudah tua, sudah lama. Bahkan saya sendiri lulusan dari sana. Sebelum saya sudah ada itu SD. Kemudian yang ketiga ada TK Aba Gunung Saren yang ada di antara PAUD dan SD itu letaknya. Kemudian kondisi di dalam masyarakat ini alhamdulillah peran serta masyarakat untuk mendampingi sekaligus sebagai pensupport pendidikan dari PAUD, TK sampai SD ini luar biasa. Perhatian, partisipasi kepada keberadaan dan kemajuan sekolah ini luar biasa. Kemudian dari guru-gurunya kami sangat merasakan luar biasa juga, sabar, penuh perjuangan dan ikhlas. Nah, ini yang kami merasakan sekolah ini menjadikan kebanggaan bagi kami. Semua itu tidak lepas dari peran serta tokoh masyarakat, terlebih dari Bapak Kadus, kemudian Bapak Ketua, kalau dulu LPMD, kalau sekarang namanya LPMK. Untuk kegiatan seni di Gunung Saren Lor, saya menggerakkan Sanggar Tari Ganes Kenes di bidang tari klasik, tari kreasi, terus pembelajaran memakai kostum dan make up. Nama Sanggar Tari Ganes Kenes didirikan tanggal 13 Desember 2013. Latihan setiap hari Sabtu sore sekitar jam 4. Anak didik sekitar 25 anak. Terus nanti setiap 6 bulan sekali ada ujian kompetensi. Anak-anak ikut ujian tari. Macam tariannya kreasi, tari klasik. Terus kemarin juga mengangkat desa sini untuk menarikan tari tahu walik, karena desa sini banyak yang produksi tahu, makanya terus niku bikin tari tahu walik. Kalau untuk jenjang usia jadi satu dari TK, SD paling SMP. Jadi kan anak-anak yang memang udah punya bakat tari tetap bisa mengikuti tarinya itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhlis, selaku Ketua Karang Taruna Paradiksa. Paradiksa memiliki kepanjangan Paguyuban Remaja Muda-Mudi di Gunung Saren Lor. Paguyuban Paradiksa ini sudah memiliki sejarah yang sangat panjang di keorganisasian pada Padukuhan Gunung Saren Lor, di mana berdiri pada tahun 1971 bertepatan pada kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada waktu itu. Karang Taruna Paradiksa memiliki berbagai macam kegiatan rutin, baik itu rapat ataupun kegiatan sosial dan lain sebagainya. Karang Taruna di Gunung Saren Lor ini menjadi tulang punggung kepemudaan Padukuhan Gunung Saren Lor yang menggerakkan setiap kegiatan yang ada di Padukuhan Gunung Saren Lor ini. Jadi tak hanya sebagai kegiatan pada kepemudaan, akan tapi kami dari Karang Taruna Paradiksa, Muda-Mudi Karang Taruna, selalu senantiasa turut membantu masyarakat Gunung Saren Lor dalam kegiatan apapun, baik itu pernikahan, kerja bakti, ataupun event-event seperti olahraga, kesenian, dan berbagai macam hal yang lain.
Oleh karena itu, pada Pedukuhan Gunung Saren Lor ini, Paguyuban Karang Taruna Paradika sangat selalu proaktif dengan setiap kegiatan dan akan terus membangun dan membantu seluruh kegiatan yang ada di Padukuhan Gunung Saren Lor. Nama saya Galih Berlian. Saya dipercaya untuk mengomandoi kegiatan olahraga di Gunung Saren Lor. Di Gunung Saren Lor ini untuk kegiatan olahraga tergabung dalam wadah yang namanya Armada Timur. Ada Armada Timur volleyball, Armada Timur football atau sepak bola, serta ada futsal. Untuk anak-anak Armada Timur ini kita ambil dari anak-anak lokal yang berpotensi dan punya bakat. Kita adakan latihan, kita undang pelatih, kemudian kita latihan tiap sore. Alhamdulillah untuk Armada Timur beberapa kali menjuarai turnamen baik di tingkat kelurahan ataupun di tingkat kecamatan. Untuk di Gunung Saren Lor untuk olahraga ada lagi juga atlet tenis meja juga ada. Secara keseluruhan untuk Gunung Saren Lor untuk wadah olahraga khususnya untuk yang anak-anak dan pemuda, kita beri wadah, kita fasilitasi latihan dan kita maksimalkan untuk menjadi benar-benar menjadi semacam hobi sekaligus nanti menjadi keahlian dari anak-anak di Gunung Saren Lor. Indonesia.